apakah harus dua-duanya atau salah satu? Mungkin menggunakan video ataupun menggunakan uh, foto. Nah, itu mohon untuk dijelaskan kalau video harus bagaimana, kalau foto harus bagaimana. Jadi, terima kasih. Oke, Pak Abdul Aziz tentang pendokumentasian pakai video atau pakai foto. Monggo, yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Monggo, yang lain. Iya, paling nitip Pak dititip nang kantor. Pak siapa? Apa ngena aku foto nih? Apa ngena aku foto nih? Atau ditanggapin dulu Pak Raffi atau Pak Pri? Tentang laporan ya, pendokumentasiannya Pak. Pak Pri, ditanggapin dulu barangkali satu-satu dulu. Oke. Untuk pendokumentasian ini bisa salah satu. Artinya kalau salah dua kan informasinya sebetulnya salah. Misalnya tadi membuat tabel, yaitu filenya file dari dokumen atau Excel atau doc di situ. Kemudian kalau foto tentang kondisi, untuk kelengkapan dokumen boleh pakai foto Pak Aziz. Atau juga video, salah satu saja. Kalau video boleh, foto boleh. Kecuali nanti kalau ada praktek real di lab yang harus membutuhkan dokumentasi video, itu boleh disampaikan videonya untuk melengkapi data tersebut. Prinsip kalau sudah dengan file data sudah terpenuhi, tidak masalah, tidak harus pakai foto atau video. Kecuali nanti ada praktek yang harus didokumentasikan dengan video, misalnya di lab atau setting apa yang harus dengan video, itu akan lebih baik jika menggunakan video. Jadi prinsip boleh salah satu. Itu mungkin dari saya, Pak Yanta, atau Pak Raffi ingin nambah. Oke, Bapak dan Bu sekalian, kalau untuk penugasannya, saya lihat itu Bapak dan Ibu sekalian tetap membuat laporan sesuai dengan format yang ada di LMS itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi untuk dokumentasinya, karena itu dibatasi untuk laporannya itu maksimal, nggak boleh filenya besar-besar Pak yang diupload itu. Nanti Bapak dan Ibu sekalian kalau membuat dokumentasi dalam bentuk video, maka videonya nanti diupload ke YouTube aja, nanti linknya diberikan ke kita sambil ini. Artinya kan dengan video itu juga nanti saling berbagi antar peserta yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan kelihatan dokumentasi peralatan yang ada di sekolah kita. Kira-kira begitu Pak Aziz ya. Tapi laporannya tetap itu, laporannya yang diupload di laman yang sudah disediakan. Jika dilengkapi dengan video itu lebih baik lagi, karena itu akan menjadi pengalaman untuk berbagi dengan teman-teman, tapi itu diupload di tempat yang lain di YouTube aja, linknya berikan ke kita, kita sama-sama melihat. Kira-kira begitu Pak Abdul Aziz. Mungkin teman-teman yang lain monggo. Oke, terima kasih. Monggo yang lain mungkin biar efektif bisa via chat dulu, nggih. Ngetik di chat itu nanti saya on-kan mikrofonnya, nggih. Setelah Pak Abdul Aziz, barangkali ada yang ingin bertanya. Pak Putut barangkali, Pak Putut SMK 9 Surakarta. Oh, sebentar. Nah, itu Ibu Taslimatul. Oke, Ibu Taslim dari sebentar. Asik. Dari mana tuh? Oke. Unmute. Nggih, monggo Bu Taslimatul. Assalamualaikum. Nggih, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iyati dari SMK Negeri 2 Salatiga, Pak. Saya ingin bertanya, itu kan tadi ada tahapan-tahapan untuk melakukan
perancangannya itu ada observasi, wawancara, dokumentasi, polling, kemudian ada studi literatur. Nah, apakah semua tahap itu harus dilakukan atau hanya memilih beberapa saja atau salah satu saja? Karena kebetulan saya belum begitu memahami yang studi literatur. Ini lebih ke lapangannya itu seperti apa? Contoh ke lapangannya seperti apa? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, monggo Pak Pri, Pak Raffi. Pertanyaan Saya tadi tidak begitu mendengar jelas, terputus-putus. Barangkali Pak Raffi. Saya dengar ini dikoreksi Bu ya, Bu Taslimatul. Kalau ini apakah seluruh tahapan perancangan itu harus mengikuti seperti itu, ada polling dan seterusnya, begitu ya Bu ya? Ya betul Pak. Jadi gini, Bapak dan Ibu sekalian, untuk perancangan jaringan ini sangat tergantung sebenarnya kepada yang mau kita kerjakan. Kalau itu artinya network for home, artinya jaringan untuk rumah, saya pikir tidak perlu seperti itu. Tetapi ketika peralatan jaringan yang dibutuhkan itu untuk skala besar misalkan urusannya dengan sekolah atau dengan gedung perkantoran, maka tahapan itu sebaiknya diikuti karena itu hubungannya dengan perawatan, hubungannya dengan pengadaan peralatannya juga. Jadi harus mengikuti pola-pola yang ada karena itu hubungannya dengan perawatan jaringan Bapak dan Ibu sekalian. Karena salah satu yang harus kita pikirkan ketika membuat jaringan itu adalah termasuk dengan perawatannya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sekarang sih hampir relatif mudah ya, mudah dalam artian kita itu kan tidak sama dengan zaman dulu ya. Zaman dulu ketika tahun 2000, 2001, 2004 ke bawah lah, kita itu masih melakukan servis gitu ya. Kalau misalkan trouble, ini dicek NIC-nya itu masih dicek satu persatu. Sekarang mungkin hampir tidak. Hampir begitu rusak, ganti. Rusak, ganti. Modelnya seperti itu. Yang kedua, itu dari sisi pengguna juga. Kenyamanan pengguna itu harus diperhatikan. Ada orang yang keperluannya mobile, maka kebutuhan mobilenya itu harus dipenuhi. Perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam suatu lembaga itu yang harus mendukung mobile. Kemudian ada yang mungkin tidak perlu mobile, dalam artian ya model kerjanya statis ya di situ-situ aja. Kemudian ada jaringan yang memang mengharuskan koneksi kabel, tidak boleh wifi. Nah, hal-hal seperti itu jadi pertimbangannya dalam mendesain jaringan. Kalau skala besar, tahapan yang disampaikan Pak Pri itu diikuti. Tetapi kalau skopnya kecil, saya pikir tidak perlu diikuti. Kira-kira begitu, Bu Taslimatul. Saya pikir teman-teman juga boleh memberikan informasi selain kami dengan Pak Pri, boleh memberikan tambahan. Kira-kira begitu, Bu. Gimana, Bu Taslimatul? Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh kami meminta contoh. Oh ya Pak, sebentar. Kalau boleh meminta contoh untuk tahapan yang studi literatur itu seperti apa ya? Contoh apa? Studi literatur Pak Pri. Studi literatur ya, itu maksudnya gini. Nah, contohnya gini. Ketika mau membeli, pastikan dalam jaringan kita perlu salah satunya adalah switch. Ya, switch. Ketika mau memilih switch, tentu kan tidak langsung beli begitu saja ya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Dari berdasarkan